Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Taib yang saya hormati, dosen pengampu Ilmu Pendidikan Islam Ustadzah Munawwarah MPD, dan kepada teman-teman sekalian khususnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan Islam. Menurut etimologi memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan itu atau pengajaran. Sedangkan menurut terminologi, proses pembimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Adapun yang kedua adalah hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, yang mana menempati posisi sebagai lembaga yang formal, non-formal, informal, dan keagamaan. Yang selanjutnya adalah sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. As-Sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya. Kesepakatan para ulama, ijma', kemaslahatan umat atau sosial, masalih atau mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, urf, hasil pemikiran para ahli dalam Islam, yaitu ijtihad. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan keagamaan, yakni terbentuknya akhlak yang sempurna. Yang kedua adalah tujuan keduniaan, membentuk kepribadian yang baik, tumbuh, dan berakal. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan menurut para ahli, yakni membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah definisi dari pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Lalu kedudukan dan peran pendidikan dalam pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, yakni diposisikan sebagai ayah ruhani atau spiritual father bagi anak didiknya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua adalah sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukannya itu. Sedangkan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika fitrah ini ditangani secara baik, maka sebagai aksesnya anak didik itu akan menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebutuhan dan dimensi peserta didik yang pertama adalah belum memiliki pribadi dewasa secara moral sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik, yakni untuk membimbingnya. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab sang pendidik. Yang ketiga adalah memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaninya.
Mungkin inilah tentang ilmu pendidikan Islam pada kesempatan kali ini dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kita memohon maaf. Akhirul kalami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.